Walaupun ketika seorang wartawan itu memihak pada salah satu yang menggiring opini, banyak loh duitnya, Pak. Gini Mas Pram, jadi Itu kan Saya kan godaan. Saya suka loh kalau duit itu. betul. Jadi Sama. juga ya. Mata duitan. Oke, 3, 2, 1. Ketemu lagi bersama kami Podcast Mania ya, podcast komedi. Sekarang ini tentu kita edisi super spesial ya. Di super spesial yang sungguh luar biasa karena kita diberi kesempatan oleh Harian Pagi yang tentu kita setiap hari membacanya, yaitu Harian Pagi Surya, di tempat di mana di sini kita melakukan take video bersama Pak Ono ya, Pak Ono yang menjadi bintang tamu kita, seorang pimpinan redaksi di Harian Surya, Harian Pagi Surya. Selamat sore. Selamat sore Pak Ono. Selamat sore Pak Mas. Ono ini dulu teman saya. Nah, sekarang juga teman juga. Namanya Pak Trimulyono lengkapnya, panggilnya di sini Ono. Nah, sore ini kita bertamu ke redaksi Surya, ke Harian Surya. Kita akan bertanya-tanya tentang harian ini yang tentu saja umurnya sudah menginjak ke 32 tahun ya Pak ya? Betul. 32 tahun. Nah, Cukup tua. sudah cukup tua. Masih tua saya sedikit. Saya 33. Sahabat HP, kita sekali lagi akan memberikan suatu informasi yang sangat berguna bagi sahabat HP semuanya. Sahabat HP itu follower kita Pak. Kita ngambilnya sahabat HP. Gitu. Sehingga Panjangannya apa itu Mas Harto? sahabat HP, HP itu Harto Pramono. Mantap. Gitu. HP for 2024 ya? 2024. Pak arahnya ke sana Pak. Nah, kita harus punya media kan. Nanti kita akan bertanya-tanya seputar tentang Harian Surya, kemudian bagaimana harian tersebut menjaga eksistensinya dengan serangan digital ini ya, digital informasi yang sangat kuat sekali. Baik, untuk kita sudah mulai saja, jangan banyak lebar, silakan Mas Pram. Selamat sore Pak Ono. Terima sore, kasih Mas banyak Pram, ya. sudah bisa memberikan kesempatan kami gitu untuk bertanda ke sini, kemudian mengambil video untuk podcast kita. Untuk yang pertama Pak Ono, kita itu mau bertanya soal tentang kiat-kiatnya Pak Ono ya sebagai pimpinan redaksi ya, pimpinan redaksi di tabloid Surya ya, Harian Surya, Harian Koran Pagi Surya. Sekarang ini kan marak untuk yang digital newspaper ya, digital newspaper, digital magazine gitu. Kemudian banyak sekali yang di internet sana yang kita tinggal mengakses HP aja sudah bisa melihat, membaca beritanya up to date begitu, selalu mengikuti dari waktu ke waktu begitu. Nah sekarang kalau yang kita itu dulu masih berbasis pada konvensional, yaitu berbasis pada koran dengan letter ya, surat ya, seperti kertas begitu. Sekarang apakah itu menjadi problem di Surya Pak, atau memang ini nggak ada masalah begitu, baik-baik saja dan tidak ada berdampak apapun ini ya, yang kita kan ditinggalkan. Gitu. Karena kita juga harus supaya tahu ya. Betul. Monggo Pak, silakan. Siap Mas Pram. Jadi kita di Harian Surya ya, yang sekarang sudah memasuki usia 32 tahun itu sama dengan media yang lain yang berbasis cetak ya, terutama yang berbasis. Sekarang kita ngadepi dua disruption ya, double disruption. Disruption itu kan gangguan itu ya, artinya proses kerja kami ini akhirnya terganggu gitu ya. Yang pertama adalah gangguan digital seperti yang sudah disampaikan Mas Pram sama Mas Harto. Ini sudah sekian puluh tahun terakhir Mas Pram. Jadi kita mengalami gangguan disruption digital itu gitu ya.
Yang kedua, sejak tahun kemarin ada gangguan kedua adalah pandemi gitu ya. Iya. Kita COVID-19 itu. Ini dua gangguan yang semakin memberatkan kami di media, khususnya yang berbasis cetak. Lalu apa yang harus kita lakukan ya, sejak 10 tahun terakhir di Harian Surya ini kita sudah melakukan shifting gitu ya, secara perlahan. Awalnya kita sebut transformasi ya, artinya belum shifting ya, transformasi ya pelan-pelan lah kira-kira begitu, untuk mengubah cara kerja dan mindset kami yang awalnya hanya wartawan untuk menulis untuk produk cetak, lalu kita harus membuat konten juga untuk di web kami. Oh. Nah, ini yang sebetulnya sudah kita lakukan 10 tahun terakhir, dan ketika kita mengalami puncaknya disruption di digital, kita Harian Surya sebetulnya yang paling siap di Jawa Timur, Mas Mas Harto gitu ya, karena kami sekarang page view kami itu 5 portal kami dari Harian Surya mengelola 5 portal, ada Suryaku ID, ada tribunjatim.com, terus ya suryamalang.com, tribunmadura.com, ada tribunmataraman.com yang baru kami launching September kemarin. Page view kami atau halaman keterbacaan itu sebulan rata-rata konsisten di angka 40 juta per bulan gitu ya. Artinya Pembacanya itu Pak, pembacanya, ya? pembaca Pembaca. halaman ya. Halaman. Nah, di portal mungkin istilahnya kan page view itu ya, halaman per halaman itu. Lalu juga kita punya channel di YouTube, ada akun di Facebook. Yang kalau di YouTube itu dengan 2 channel utama kami, Tribun Jatim sama Harian Surya, sekarang viewsnya per bulan rata-rata sekitar 28 juta Mas per bulan itu. Artinya apa? Bahwa kalau lihat data di Comscore maupun di Alexa, Harian Surya yang produk digitalnya adalah benderanya Tribun Jatim Network, kita sudah nomor 1 di Jawa Timur untuk portal media ya. Tribun Jatim ya. Tribun Jatim Network itu portal bendera payungnya Mas. Nah kemudian apakah ini sudah cukup? Ternyata nggak cukup juga gitu ya. Karena pemainnya ini sekarang nggak hanya media Mas. Betul. Anda ini youtuber andal ini jadi musuh kita. tapi nggak apa-apa lah, kita kasih kesempatan untuk musuh dalam surya atau musuh dalam selimut? Iya, kalau musuh dalam selimut enak ya. Ini itu PR kita Mas Bram ya. Gimana kita bisa bersaing juga dengan yang bukan media mainstream. Nah, tapi kami sih kuncinya tetap Mas, jadi trust gitu ya, pengaruh, lalu distribusi konten itu yang kita jaga. Jadi distribusi konten ya kita masuk ke semua platform ya, yang tadi saya sebutkan, ada YouTube, Facebook, sekarang ada TikTok gitu ya, itu kita masuk. Lalu trust ya, pengaruh ini mungkin ya, mohon maaf belum bisa dilakukan oleh semua konten kreator, misalnya youtuber yang pengaruh. Meskipun sekarang juga kita tahu banyak yang juga sudah berpengaruh kayak jadi komposer bisa mendatangkan Pak Menteri Pertahanan, Pak Luhut. Tapi kita sebetulnya punya potensi untuk menjaga pengaruh itu karena kita punya banyak reporter di lapangan. Yang kita tahu reporter ini juga fungsinya jadi semacam duta kami gitu ya, marketing kami di depan narasumber itu. Artinya misalnya kita ada reporter di Ponorogo, otomatis kita punya hubungan baik nih sama Pemkab, sama Bupatinya Ponorogo. Nah, itu mungkin yang belum bisa dilakukan oleh konten kreator atau youtuber gitu ya, yang mungkin dia hanya sesekali ke daerah tertentu. Tentu ini Mas Pram ya, jadi kita juga menjaga original content. Satu produk kita produksi untuk beberapa platform ya, nah, tetapi biar ada diferensiasinya, yang di newsroomnya ini ada orang beda gitu. Masing-masing kompetensinya Pak ya. Suryaku ID ada newsroomnya sendiri gitu ya. Yang di tim
audiovisual di YouTube ada timnya sendiri, sehingga dia bisa ngolah satu sumber dengan banyak versi ya, banyak angle. Sehingga nanti mainnya mungkin di tagline-nya tadi bisa beda-beda. Kalau yang sudah terkadang cinta banget Pak sama koran itu, kadang saya itu setiap pagi harus mencari koran. Iya. Karena saya kalau sehari nggak baca koran itu rasanya kok kayak nggak minum kopi gitu loh. Yes. Nah. Jadi saya walaupun saya nggak beli nih jujur, saya harus ke warkop begitu. Dengan fasilitas itu saya tetap harus memegang, kemudian membolak-balikkan, begitu kan ada rasa sendiri, kepuasan tersendiri terhadap membolak-balikkan kertas itu. Oh beritanya jelek, oh beritanya bagus. Terus orang-orang ya di situ itu nggak seberapa banyak yang melihat ya, walaupun orang-orang di warung kopi itu ya di situ ada Surya, ada koran juga yang lain begitu. Iya. Tapi saya tetap suka. Nah, saya itu mungkin termasuk kategori yang ini Pak, yang suka terhadap koran ini ya, koran fisik kertas ya. fisiknya. Iya. Apakah ada ini Pak dari Surya, apakah ada survei begitu tentang pembaca seperti saya ini? Oke. Ya. Menarik sekali Mas Pram. Jadi menurut kami ya, ini berdasarkan riset maupun fakta yang ada, kami meyakini bahwa koran itu tidak akan mati selamanya. Kami meyakini akan tetap panjang usia. Tetapi reach-nya itu yang berkurang gitu ya. Size-nya yang berkurang. Artinya bisa jadi suatu ketika di satu daerah itu hanya 1 atau 2 newspaper gitu ya, surat kabar itu. Sementara yang masih memiliki trust ya. Betul gitu ya, yang masih punya pembaca, lalu dari value bisnisnya juga masih oke gitu ya. Jumlahnya menjadi berkurang. Yang kami yakini itu ya. Kami bertekad di Harian Surya menjadi the last standing newspaper gitu ya. Kalaupun nanti koran ditutup, maka kamilah terakhir yang ditutup. Gitu. Dan kami yakin kami terakhir gitu. Mudah-mudahan nyambung yang ditanyakan Mas Pram, apakah jumlahnya menurun? Ya menurun, tapi tetap ada gitu, Mas. Terutama barangkali yang di usia sekarang 45 tahun ke atas yang sekarang pemegang kebijakannya, untuk kebijakan. Nah, yang PR-nya nanti untuk anak-anak generasi Z dan milenial itu yang mungkin usia belasan tahun sampai 45 tahun itu yang terus akan berkurang ya di situ. Nah, itu makanya kemudian kita bikin konten diproduksi untuk banyak platform ya untuk melayani mereka juga. Kira-kira begitu sih. Jadi singkat ceritanya adalah pembaca-pembaca seperti saya ini orang-orang yang sudah uzur usianya. Orang-orang yang generasi kolonial. Jelas. Zaman penjajah. Sekarang sudah milenial, semua sudah pakai HP. Ya, pertanyaan kedua Mas Harto itu tidak sabar untuk bertanya ini. Ini Pak Ono, lanjut yang tadi dikatakan bahwa kita itu semacam para disturb ya. Pengganggu. Nah, bagaimana lihatnya Surya ketika disturbnya mau diapain sih? Ketika para sekarang tumbuhnya sangat cepat sekali. Banyak sekali sudah seperti kita mungkin harapan kami kalau dari sisi kami kita bisa kerjasama. Tapi dari sisi Surya bagaimana menghadapi? Ya pada akhirnya kan kompetisi itu justru banyak kasus ya, ini melahirkan kreativitas baru gitu Mas. Saya kira kuncinya di kolaborasi, jadi tidak lagi kompetisi sebetulnya. Bahkan anak-anak generasi Z itu ya sukanya kolaborasi. Jadi nggak ada lagi musuh gitu ya. Kalau dulu saya ketika masih wartawan, reporter itu istilahnya itu bobol berita itu Mas. Jadi kita dapat berita, kompetitor buat itu sesuatu ya gitu. Tapi dengan perkembangan teknologi digital rasanya itu sulit ya kita lakukan. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi saat ini. Kalau nggak dari media mainstream ya dari medsos ya, dari cuitan akun-akun pribadi masing-masing orang gitu. Sehingga kita relatif bisa memantau semua kejadian tanpa terlewatkan. Nah, mungkin yang kita bisa lakukan adalah kalau di kami itu cara penyajian Mas Harto. Nanti misalnya kalau di
medsos gitu ya, atau konten kreator, mereka butuh kecepatan ya, lebih cepat ya. Makanya kita bikin blow up istilahnya ya. Jadi menyampaikan, menyajikan berita dari sisi yang lain gitu ya. Jadi lengkap, sehingga seolah-olah kita itu membaca berita itu sudah ada solusinya juga gitu ya. Kemudian kita juga memenuhi istilahnya ada 4B Mas Harto, Mas Parman, di kami itu misalnya 4B. Jadi kita berharap sih 4B ini tercapai di berita kita, sehingga kita bisa jadi ada diferensiasinya dibanding mungkin platform yang lain gitu ya. 4B itu satu, practical benefit, lalu yang kedua itu emotional benefit gitu ya. Yang ketiga itu spiritual benefit, yang empat itu intellectual benefit Mas itu. Jadi kalau praktikal itu ya kira-kira kalau nonton atau mengonsumsi berita itu ada hal praktis yang bisa dilakukan gitu. Nah itu mungkin juga sudah didapat dari YouTuber gitu ya, atau kompetitor kami yang bukan media mainstream, tapi mungkin yang berangkat berikutnya emotional benefitnya ya. Misalnya contoh emotional benefit, misalnya gini Mas, misalnya kemarin ada serbuan vaksin dari Pak Kasal, misalnya Pak Laksamana Yudhoyono. Berita utamanya ya serbuan vaksin itu, tapi kemudian tiba-tiba Pak Yudo pas hadiri serbuan vaksin itu ketemu teman SMA-nya, yang sama-sama asli Madiun. Lalu dia nyapa, lama nggak ketemu. Si temennya ini polisi, pangkatnya lebih rendah, mayor, kompol ya. Ketemu jenderal gitu ya. Itu kan ada sesuatu yang menarik ya, emosionalnya dapat. Lalu tadi spiritual benefitnya itu mungkin kalau kita bisa contohkan itu ya, gimana caranya sih konten itu kita itu bisa jadi inspirasi gitu ya. Misalnya kita nulis orang pelaku UMKM yang bisa survive di tengah pandemi gitu, yang dia tetap berbagi meskipun di tengah pandemi ya tetap berbagi gitu ya, tetap berbagi aja. Justru itu menjadi koneksinya semakin banyak dan produksinya tetap terjaga, misalnya begitu. Jadi sisi-sisi begitu kita coba. Lalu intellectual benefit itu ya kita harapkan konten kita itu bisa jadi referensi kalangan kampus, mahasiswa gitu ya. Jadi kampus berjalan ya. Kalau kita ketik di mesin pencarian mau mencari misalnya update COVID Surabaya misalnya, kita harapkan itu masuk di laman kami, web kami misalnya. Nah, kira-kira itu sih Mas yang kita upayakan agar kita bisa bersaing dengan platform di luar media mainstream itu ya, YouTuber atau produsen konten kreator itu. Menarik sekali. Benefitnya bagus-bagus. Tapi kesimpulannya tadi itu seperti tadi ya, bahwa semua media akan tertuju kepada sebuah berita yang pada saat itu sedang booming. Tapi Surya memiliki lain gitu loh, dia mengambil sisi menariknya bahwa Pak Kasal tadi ketemu dengan temannya. Sangat luar biasa itu. Seperti kita dulu ketemu. Kamu nggak bisa mikir seperti itu. Nggak bisa. Kamu mesti lihat sama foto. Saya kan juga kan. Masih kelihatan sampai sekarang. Dari daerah aja. Gini Pak Uno, yang ketiga ini ya, kita punya 5 pertanyaan nih. Sulit. Tapi ini baru jadi dokter. Ini yang ketiga ini Pak Uno. Kandidat dokter ya? Kandidat dokter. Kalau ini Pak Uno, saya itu mau berpikir tentang kalau semua koran itu biasanya itu kan memiliki, kalau wartawan ya, wartawan itu mempunyai semacam kode etik gitu, kemudian koran juga memiliki identitas begitu. Nah, kalau koran itu harian pagi atau yang setiap pagi terbit, itu kan beritanya kalau tidak salah harus independen ya? Ya, oke. Ya. Nah, ketika independensi tadi itu ada intervensi kira-kira dari pemerintah, mungkin nggak terjadi di Surya? Itu selalu ada Mas, sejak orang lahir, media lahir, intervensi itu
atau niat untuk mengintervensi itu pasti ada itu. Pasti ada. Karena kan gini, media itu kan fungsinya memang kontrol gitu. Iya. Jadi Sebagai kontrol sosial. betul. Iya. Artinya produk media itu seringkali akan bertentangan dengan pemilik kebijakan gitu ya, karena ini fungsinya memang mengontrol itu. Kalau mengontrol kan ya berarti ada Penyeimbang. kritik ya, ada kritik ya gitu ya. Ya ada pemegang kekuasaan atau yang orang yang berkuasa tidak suka dikritik gitu ya, nggak terima. Nah, itu pasti dia akan melakukan intervensi. Bisa dalam bentuk, kalau dulu dengan kekerasan, intimidasi gitu ya. Tapi sekarang rasanya itu nggak akan terjadi lagi gitu. Saya kira pemerintah juga makin bagus ya soal kebebasan pers itu. Kami merasakan terus membaik gitu ya. Tapi ada juga yang intervensi dari sisi lain, misalnya pemilik modal ini ya, dia bisa mengintervensi. Bisa ya. Apa ya? Mungkin dia kalau awalnya ada kerjasama dengan media, dengan pemberitaan yang merugikan dia, terus dia ngancam-ngancam kan ya. Nanti saya hentikan loh kerjasama. Tapi Ada, itu pasti ada. pasti ada. Artinya kan intervensi itu ada sampai kapanpun. Bentuknya akan yang beda-beda ya. Beda-beda. Tergantung perkembangan zaman. Nah di media saya kira ya kami ini kan dipercaya itu ya karena kami menjalankan fungsi kontrol sebagai media ya, fungsi kontrol itu gitu. Nah kalau kita nggak menjalankan fungsi itu ya lambat laun kan kita nggak ada kepercayaan mas, nggak ada trust gitu ya. Betul. Sehingga kami harus tanda kutip bermain cantik gitu ya. Visi utama kita tetap bahwa kita harus membangun trust, kepercayaan ke publik. Tapi sisi lain ketika kritik kami ini mendapat resistensi dari narasumber atau pemangku kebijakan ya kita untuk menjalankan kode etik. Kalau itu masih dirasa mereka tidak cukup, mereka minta lebih gitu ya, dengan tanda kutip intervensi ya tentu kita harus memilih nih mas. Kalau kita menyerah pada intervensi ya trust kita akan hilang. Artinya apa? Kita nggak mungkin mengorbankan trust itu hanya untuk kepentingan sesaat diputus kerjasamanya gitu ya. Oke, memang itu kerjasama itu akan dihentikan, itu dampaknya pasti juga ada gitu kami gitu. Tapi kita harus berpikir jangka panjang, kita akan memilih trust itu harus tetap kita pertahankan. Artinya intervensi itu kita abaikan kalau sampai mengganggu trust gitu ya, menggerogoti trust yang kita miliki. Jadi betul-betul independen itu ya diutamakan Pak ya. Betul mas. Tentu. Luar biasa ini. Saya baru tahu ini. Ya, biasanya kan kalau kita lihat di media itu biasanya kalau yang diintervensi itu adalah harus ngikuti gitu. Dan kemudian nanti beritanya itu condong sebelah. Kalau Surya ini tidak. Surya ini memberikan berita yang betul, kemudian biar masyarakat yang bisa menilainya. Seimbang. Jadi sebenarnya itu baliknya itu untuk kita sendiri kan ya. Jadi bukan sebenarnya atau yang kedua gini, catatan yang kedua ini gini mas. Oke, kita independen terus kita juga nggak anti kritik juga. Artinya kan ketika berita kita memang tidak cover both side gitu ya, tidak dua sisi atau bahkan triple both side gitu ya, mungkin itu kita juga masih ada ruang-ruang untuk memberi hak jawab kalau sudah tayang ya. Lalu masih ada juga misalnya itu masih ada mekanisme sampai pada titik kita bisa mengadu ke Dewan Pers, kan ya. Jadi membaca kan sekarang pinter-pinter nih, kita nggak memenuhi kode etik, mereka bisa lapor loh ke Dewan Pers, kita bisa diperiksa juga. Nah, itu dan kita nggak anti kritik kalau dalam pemeriksaan memang kita ada kesalahan dalam proses mencari fakta maupun memproduksi berita ya kita sampaikan permintaan maaf. Kita pernah juga mengalami itu juga. Saya kira di semua media juga sama. Namanya manusia. Namanya manusia, human error itu pasti ada. Pasti ada manusia. Ya, menarik sekali ya. Tadi ada kalau di media tabloid dan media sekarang ada Dewan Pers ya, Pak Ono ya. Ini sekedar mungkin ya
Pak Ono punya saran bagi seperti kami nih. Ini kan kita sebenarnya media juga, bukan? Tapi kita memberikan informasi juga ke masyarakat. Nah, saran Pak Ono kepada kami-kami yang lagi muda-muda, yang masih muda ini, bagaimana ya membuat suatu media sehingga itu media itu tetap bertahan dan media itu juga independen juga sih, dan independen dan memberikan manfaat ke masyarakat. Artinya kita jangan sampai ada kesalahan, karena kita kan tidak punya dewan pers, Pak. Iya, betul. Atau nanti ada yang tersinggung atau apa, nah. Iya, betul. Jadi memang dewan pers ini khusus menangani pers, Mas. Betul ya. Jadi dia punya mekanisme sertifikasi. Jadi media yang tersertifikasi dewan pers ini yang kalau kita melakukan pelanggaran gitu ya, dan kemudian terbukti kita melakukan kesalahan, maka yang berlaku itu undang-undang pers, Mas Harto. Artinya ada hak jawab gitu. Bahkan kita setahu saya kita juga ada MOU dengan Bapak dengan Mabes Polri gitu ya. Bahwa intinya MOU dengan Mabes Polri semua atau hanya Surya aja, Pak? Semuanya, Mas. Semuanya. Dewan pers ya. Semua dewan pers. Ada MOU dengan Mabes Polri, penegak hukum, aparat penegak hukum. Kalau ada sengketa terkait pers, maka tidak dimasukkan ke ranah pidana langsung. Tapi harus diselesaikan di Dewan Pers dulu. Artinya yang berlaku ada undang-undang pers ya. Yang terkait pertanyaan Mas Harto, bagaimana dengan pembuat konten yang bukan pers? Maka memang tidak berlaku undang-undang pers, tapi berlaku undang-undang kalau melanggar pidana ya berlakunya adalah undang-undang KUHP, sehingga risikonya itu, atau juga sekarang undang-undang ITE ya Mas ya. Itu yang berlaku. Artinya memang harus hati-hati ya, ekstra lebih hati-hati gitu ya. Kalau kita kan ada mekanisme jawab gitu, ada kalau ada somasi ya kita jawab, itu nggak langsung ke pidana kalau ada pelanggaran. Nambah lagi Pak yang saya dulu ya. Ini kan ulang tahun Surya, ada nggak event-event yang menginspirasi dari Surya untuk masyarakat? Jadi yang perlu sahabat TP ketahui juga Pak Ono bahwa Koran Surya baru saja berulang tahun yang ke-32. Jadi kita berikan ucapan selamat ulang tahun dulu. Kita kesini nggak bawa apa-apa tadi. Terima kasih Mas Bob. Jadi ya betul, kita barusan ulang tahun ke-32. Katanya sebuah penelitian Mas Harto, usia 32 itu puncak-puncaknya kematangan kecantikan seorang wanita. Ini menarik ini. Katanya. Itu merah. Itu kalau soal wanita merah dia. Suka. Apakah betul begitu saya nggak tahu. Jadi harapannya sih di usia 32 kita mencapai puncak kematangannya juga Mas Harto, itu ya. Yang biasa survei cewek itu. Mungkin benar juga sih. Umur 32 itu kan biasanya sudah married ya, sudah bekerja, sudah punya putra atau putri. Iya, biasanya satu. Oh, gitu ya. Kalau Mas Harto itu 32 dia punya 4, Pak. 4 ya? 4 ya? Ngawur. Istrinya satu kan? Alhamdulillah. Jadi mungkin kita berharap kita makin matang ya. Terus kemarin kita bikin wording Mas Harto, Mas Pram, jadi kita kemarin memberi penghargaan kepada 32 lembaga dan stakeholder yang punya peran case fatality rate-nya itu jadi tingkat kematiannya terendah Mas. Terendah. Itu ada di Mojokerto itu ya. Mojokerto. Dan itu yang dikasih kan gubernur wali kota? Kotanya ya, Kabupaten Mojokerto itu. Kabupatennya ya. Lalu yang menerima Bu Bupati Vina Fahmawati kemarin yang menerima. Lalu juga ada kategori tingkat kesembuhan tertinggi. Nah, itu kebetulan juga diperoleh Kabupaten Mojokerto juga. Hebat Kabupaten Mojokerto. Lalu juga ada tingkat vaksinasi tertinggi. Mojokerto juga? Kota, kalau ini kota. Mojokerto tapi kotanya. Kotanya. Ada 2. Lalu juga ada kategori ini jumlah terkonfirmasi COVID, akumulasi terkonfirmasi COVID. Jadi jumlah orang yang terinfeksi COVID selama pandemi itu yang terendah mana itu ternyata Pamekasan. Pamekasan. Tapi kita ambil 5, jadi setiap kategori ada 5. Jadi yang pertama tadi yang saya sebut
disusul daerah-daerah lain. Kami juga memberi ya penghargaan kepada stakeholder yang turut berjasa. Ya tentu ini kayak Pemprov, ini UNER gitu ya, ada Kodam 5 Armada, ada Polda gitu ya. Ada juga kita ngasih kategori ini inovasi pemulihan UMKM selama pandemi gitu ya. Itu ada Kota Malang, ada Kabupaten Lamongan. Ada juga kita inovasi pemulihan sektor wisata selama pandemi, Banyuwangi sama Trenggalek itu kita pilih. Jadi mereka punya beberapa inovasi sehingga sektor pariwisata dan UMKM itu cepat pulih dalam atau juga ada yang bahkan tetap bertahan selama pandemi dengan inovasi-inovasi mereka gitu. Itu sih Mas yang kemarin coba kita sampaikan biar ini jadi semangat aja gitu. Ya, jadi semangat. Sehingga bukan sebagai euforia wah wong belum berakhir kok wis ngasih penghargaan enggak tapi sangat semangat, sangat inspiratif juga itu. Karena UMKM juga perlu didukung. Iya. Wisata juga perlu didukung dan termasuk yang korban COVID juga harus didukung juga. Iya. Untung kamu enggak kena COVID ya. Saya COVID. Apa itu? Ada aja deh. Tapi ngomong LC juga ya? Hah? LC juga ada enggak? Enggak. LC itu dia. Lulusan COVID ya. LC kan lulusan COVID. Alhamdulillah. Kita satgas di kampus Pak. Wes. Satgas. Satuan pernah ngadakan vaksinasi 2 kali dengan Polda. Saya sama Polda sama rumah sakit apa itu? Bengkara. Berarti harusnya juga kasih berat penghargaan juga. Berhak. Oh, iya. Nanti kita nyusul aja deh Pak. Akhir-akhir bulan. Pas tanggal 28 gitu. Ini Mas. Yang terakhir itu tentu yang sahabat HP tentu paling menarik ini pertanyaannya kelima Pak. Oh ya, terakhir. Cash. Ini kan kemudian yang menarik adalah begini Pak. Sekarang ini kan sudah pada ini Pak. Kalau kita lihat di internet itu sudah banyak di TV juga sudah pada mencalonkan diri untuk 2024. Iya. Kita rencana begitu Pak. Kita rencana begitu Pak. Jadi kita ini memang komposisi capres Pak. Jadi yang kan kanan banyak capres ini, yang baliho-baliho mana pertebaran itu ada ibu-ibu kan cantik-cantik, bapak-bapak juga mereka pada untuk mempersiapkan start di awal menuju 2024. Nah, sebagai koran yang tadi independen, Surya, kemudian dengan jaringan network Tribunnya, apakah memberikan instruksi khusus kepada krunya atau tidak, silahkan untuk mengakses berita bebas, kamu boleh condong kemana saja begitu, atau apakah ada filter-filter tertentu yang mengarah ke 2024? Karena orang yang membaca media itu tentu akan paling tidak terprovokasi gitu Pak, atau bisa terpengaruh gitu. Ya Mas Pram, cocok pengamat politik juga ya? Salah satu hobi. Cuman ngamati aja, cuman yang diamati nggak pernah tahu gitu. Karena merasa diamati nggak digratis aja. Ya, jadi kami Harian Surya ini kan bagian dari Tribun Network Mas Pram Santo ya. Jadi lalu Tribun Network ini bagian dari Kompas Gramedia ya, kelompok Kompas Gramedia di Jakarta. Founding father kami Pak Yakob Utama almarhum, Pak PKM almarhum itu sangat tegas dan jelas bahwa kita nggak boleh jadi partisan, Mas Pram ya, Mas Harto. Jadi bahkan di aturan perusahaan kami seorang yang mencalonkan jadi caleg misalnya gitu ya, itu kan haknya ya. Tapi karena kebijakan di perusahaan begitu dia ditetapkan sebagai caleg gitu, apalagi caleg atau calon kepala daerah gitu ya, atau calon kepala daerah atau capres atau dia harus mundur. Baru calon harus mundur. Iya, begitu ditetapkan ya. Udah nggak boleh balik lagi ya? Nggak boleh lagi. Gitu ya. Nggak boleh cuti di luar tanggungan misalnya itu nggak boleh. Harus mengundurkan diri. Itu mencerminkan ketegasan. Kita ya sangat menjaga agar kita nggak partisan.
dan kita bisa lebih konsisten ya. Dan ya kita butuh masukan juga sih. Ada juga yang nyinyir, misalnya kita nggak niat gitu ya, kita memihak itu, tapi wah ini Surya sudah memihak si A, si B gitu ya. Itu pasti langsung ada aja yang memberi. Tapi kami di Surya ini menegaskan sebenarnya kebijakan kami nggak ada yang memihak, non partisan. Walaupun ketika ya ini sudah menjadi rahasia umum Pak Ono ya. Walaupun ketika seorang wartawan itu memihak pada salah satu yang menggiring opini, banyak loh duitnya Pak. Gini Mas Pram, jadi itu kan saya kan godaan. Saya suka loh kalau duit itu. Betul. Jadi sama juga ya. Mata duitan. Tapi harus kita bedakan itu konten advertorial sama konten jurnalistik. Nah, gitu aja yang kita bedakan. Kalau itu advertorial gitu ya, dia ingin menampilkan kegiatan si calon lah ya, pas keliling kampanye gitu ya, dengan itu termasuk konten apa itu Pak? Advertorial ya. Konten advertorial, maka itu tidak boleh. Kita boleh gitu ya, tetapi ada rambu-rambunya. Konten advertorial ini tidak black campaign, jadi tidak memojokkan ya, mendistribusikan. Jadi kampanye aja, hal positifnya saja, gitu. Positif campaign aja, dia beri sumbangan. Tapi kalau misalnya dia memasang iklan, kalau pilih, it's okay. Semacam itu diatur di dalam masa kampanye ya, tetap KPU. Tapi misalnya si B ini korupsi, saya tahu ini. Saya dulu pernah bekerja ya, gitu. Bekerja satu kantor, dia korupsi. Apa yang Anda pilih dia misalnya? Itu tentu kita tolak. Tapi kalau konten ya berita, kita tetap memberi porsi yang sama. Meskipun dia masang iklannya banyak nih. Kalau misalnya ada yang jeli, tak lihat nih iklannya banyak ini. Tapi kok nggak memihak kita gitu ya. Memang kita kasih porsi yang sama. Juga itu kan diatur di undang-undang gitu ya. Kita media itu harus memberi porsi yang sama ke semua calon misalnya gitu ya. Berimbang ya? Ya. Oh berarti sekarang sisinya baru boleh tebar pesona ya? Iya. TP lah. Ya tebar pesona dulu untuk menuju 2024. Ya. Tapi kita nggak perlu tebar pesona. Nggak perlu, sudah mesti mereka. Kita dibantu sama Pak Ono nanti. Wani biro. Wani duit. Ya, sahabat AP, kita sudah di ujung pertanyaan terakhir. Kami punya tagline namanya Mata Lokal Menjangkau Indonesia, Mas Harto. Jadi kita pengennya semua konten dari lokal kita amplifier ke nasional gitu ya. Kemudian nasional mungkin memberi solusi kalau ada masalah di lokal misalnya. Atau lokal bisa menginspirasi di seluruh Indonesia. Harapannya begitu Pak. Mata lokal luar biasa ya. Menjaga Indonesia. Luar biasa sahabat AP. Dan semoga itu kita bisa ketularan. Artinya lokal yang bisa mendunia, menjangkau Indonesia. Wah itu ada itu. Mata lokal menjangkau Indonesia. Itu salah satu slogannya dari Tribun News Network. Nah, sahabat AP, kita akan akhiri sore ini perbincangan kita dengan Pak Trimulyono, Pemret Surya, Redaksi Surya, dan jangan lupa untuk selalu lihat channel kita di Podcom Sahabat AP. Jangan lupa like, komen, subscribe karena Sahabat AP selalu punya cerita. Terima kasih.